Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ini aku lagi ngecek kandang. Ini anaknya udah pada keluar nih teman-teman. Dan terpantau anaknya sehat-sehat ya. Marah-marah tuh si Pepe itu. Ini lancar nih teman-teman ya. Ini anak ini 3 udah keluar semua. Nah, kalau dilihat dari fisiknya, warna bulunya, terus dari geraknya itu kayak jantan semua ya. Ya memang kebanyakan peternak burung itu mengharapkan anak itu jantan semua. Tapi gini teman-teman, terus terang aja ya, memang hasil dari ternakan saya itu jarang sekali saya dapatkan anak betina. Ya contohnya seperti mana ini si Pepe ini, padahal ini kan terah baru ya. Terus pecut, ya pecut itu sampai teman kita Bengkulu itu nunggu mungkin hampir setahun ya, belum dapat anak betina karena dia keluarkan jantan terus. Nah untuk anak sebelum ini jadi kakaknya ini teman-teman, itu juga yang 3 itu jantan, betinnya 1. Yang tadinya telur 5, netas 5. Cuman kan yang 1 itu mungkin karena terakhir paling kecil dia kalah bersaing. Di umur sekitar 2-3 hari dia mati ya. Jadi waktu aku lihat ngecek glodoknya itu, anak itu udah kering. Artinya dia mati itu mungkin antara usia 2 hari sampai 3 hari. Nah sekarang ini anaknya 3 nih teman-teman. Lebih tenang anak-anaknya ya. Biasanya memang jantan itu seperti itu, lebih tenang. Ya, harapannya anaknya jantan. Nah gini teman-teman, kalau dilihat dari warna ya, ya umumnya peternak itu kan memang melihat dari ciri fisik, yaitu warna. Warna itu kalau merah jadi jantan gitu ya. Nah cuma begini teman-teman, rata-rata tuh anak di ini kan berarti usianya sekitar antara 16 hari ya, 15 sampai 16 hari lah ya untuk umurnya. Itu warna bulu itu sudah, bulu kapas itu juga warnanya udah kemerah-merahan gitu teman-teman ya. Nggak terus separuh warnanya putih gitu ya. Di kandang ternak saya seperti itu, rata-rata warna itu merah. Nah gini teman-teman, selama produk dari saya yang saya keluarkan, belum ada yang bermasalah yang dia belinya jantan terus jadi betina gitu ya. Jadi memang anak yang terkirim itu sendiri juga pasti jantan, bukan berpatokan pada warna saja. Kalau warna sudah jelas lah, punya saya itu rata-rata warnanya merah. Nah anak yang saya kirim itu sendiri juga apalagi kalau untuk lolo induk seperti ini teman-teman, itu ngalung-ngalung gitu ya. Udah umur 1,5 bulan itu udah kelihatan hitamnya itu hitam apa ya, mengkilat gitu ya, sambar lilin gitu. Oke lah. Nah teman-teman, saya yakin untuk teman-teman yang entah itu baru saja mengawali beternak murai batu atau yang sudah lama, toh saya juga melihat peternak-peternak yang lama itu ada kendala ya di bentuk fisik dan warna gitu ya. Nah rata-rata teman-teman ini kan menginginkan warna yang cerah, pola trotol yang normal ya, besar-besar gitu ya teman-teman ya. Karena itu yang jadi nilai jual, selain induk yang tentu saja terah bagus gitu ya. Nah tips dari saya teman-teman, ini yang saya lakukan juga ya pada burung-burung saya. Ya suplemen untuk burung ternak itu absolut ya. Entah itu teman-teman pakai metode lolo induk seperti saya atau pakai panen konvensional lah ya. Umumnya orang itu kan panen di usia 6-7 hari ya. Bahkan ada juga yang katanya enak panen tuh di usia 8 hari. Jadi setelah dipanen jarak 2-3 hari dia udah mulai nangkring gitu kan. Nah absolut ini aplikasinya gimana gitu ya. Kalau untuk panen di usia 6-7 hari, jadi waktu momen teman-teman panen, setelah panen itu kasih aja langsung ya di krotonya atau di
jangkriknya, ditaburkan di situ. Kalau di kroto kan lebih enak ya, nanti dikocok gitu, akhirnya dia nempel-nempel. Harapannya apa? Jadi untuk gen indukan, hormonnya juga itu tinggi, nantinya diharapkan produksinya bagus gitu ya. Dimulai dari telur. Jadi telur itu teksturnya bagus, warnanya bagus ya, normal lah ya. Terus nanti diharapkan tetasannya juga bagus. Gitu teman-teman ya. Itu jadi kalau teman-teman pakai metode panen atau loloh tangan, teman-teman kasih momennya saat dia mau menjelang kawin. Nah, kalau untuk loloh induk seperti ini, nah ini pasti kan bertanya-tanya teman-teman, ini nanti kalau dimakan sama anaknya gimana? Nggak masalah. Jadi ini kan saya kemarin kan bahas ya, usia 1 hari ke 5 hari itu biasanya induk suka makan jangkrik ya, bukan jarang makan kroto. Itu bisa dibuktikan. Tapi ya itu tadi jangkriknya yang kecil-kecil. Nah, saat nanti kita kasih ya nggak banyak gitu ya yang masuk atau dimakan sama trotolan. Tetapi kalaupun itu dimakan itu juga nggak masalah. Jangan terus teman-teman beranggapan kalau nanti dikasih ini dimakan trotolannya, trotolan jadi birahi gitu ya. Nggak seperti itu teman-teman. Artinya apa? Suplemen ini aman untuk trotolan juga. Nah, teman-teman nanti kasih ini kan setelah jarak 3-4 hari dia keluar glodok ya. Itu indukan si betina itu udah kemas-kemas. Udah mulai mau unjal lagi. Induk jantan itu udah mulai ngembang-ngembang bulu lagi gitu. Nah, itu dikasih itu. Jadi masa dia mau kawin, mau bertelur, itu dikasih ini dulu. Biar nanti anaknya bagus. Gitu ya. Nah, terus sekarang pertanyaan dari teman tuh ada yang menanyakan, Om Sanda ngasih ringnya kapan? Kalau anakan dengan postur yang besar ya, seperti mana anak PP ini termasuk besar teman-teman, kakinya itu besar. Di usia ini bisa dikasih ya. Genap bulunya, ekor sudah segini, anggap aja usia 15, 16 ya. Paling lama 20 hari lah, itu teman-teman kasih tuh ring. Ya. Di arah-arah aja lah teman-teman ya. Terus kalau dia posturnya kecil, teman-teman bisa ambil itu di usia panen. Nah, usia panennya kan umumnya orang tuh di atas 1 bulan. Ya, ada yang orang tuh panen umur 28 hari burung udah mulai matuk. Ini lihat nih. Ini seperti ini teman-teman, udah gede dia. sama kepala saya hampir sama. Ya hampir sama lah. Ya, cukup besar untuk anak PP. Nah, ada orang panen itu di umur 28 hari. Ada yang panen itu di umur 1 bulan, 30 hari. Ada yang panen juga itu di umur 1,5 bulan. Sampai adiknya nanti keluar lagi gitu ya, baru dipanen. Kalau dia itu posturnya kecil, kakinya kecil, teman-teman kasih ringnya itu sewaktu panen itu ya. Di usia paling tua ya, taruhlah 1,5 bulan, itu juga bisa. Ya, kalau aku ini mungkin sekitar 2 hari lagi lah ya, nanti dikasih ring. Ya itu sih fleksibel ya, karena kebiasaan. Karena kebiasaan udah sering menghandle gitu ya, jadi apalah teman-teman. Oh ini bakalan nanti kebesaran, terus nanti agak sulit atau gimana, itu udah apal. Dan saya nggak pernah kesulitan untuk memberikan ring pada burung yang loloh induk ataupun panen konvensional loloh tangan gitu ya. Terus ada lagi gini, kalau anak diambil ya sebelum dipanen, anak loloh induk ini diambil dulu terus dikasih ring dimasukkan, apakah itu bikin stres? Enggak ya, enggak. Terus indukan juga nggak stres, nggak terus dia nanti dihajar sama
indukannya aman itu teman-teman ya, kalau soal itu aman. Terus ada lagi yang tanya itu, Om Sanda, saya pakai metode lolo induk, tetapi kenapa kok anak itu cacat, kakinya bengkong gitu ya. Ya entah itu lolo induk, entah itu loloh tangan, tetas telur, terserah deh itu. Kalau yang namanya cacat, itu bisa karena dia kurang nutrisinya, bisa juga karena tempat dia menetas itu yang kurang tepat. Nah, maksudnya begini. Jadi glodok yang tidak cukup untuk tempat sarangnya itu teman-teman, itu juga bisa jadikan anak itu akhirnya cacat. Entah itu bengkong atau kakinya jebleber gitu loh teman-teman ya. Karena ya itu tadi, alas itu terlalu licin. Tuh. Jadi nggak mau mandang dia loloh hidup kah, mau loloh tangan, mau tetes telur. Ya itu tadi, kalau medianya kurang tepat, itu juga bisa bikin burung itu akhirnya cacat. Bisa juga kalau lumpuh atau pengkor itu jelas teman-teman. Ya selain itu tadi, bisa juga disebabkan karena kurang nutrisi. Nutrisi yang kurang itu di mana? Ya antara protein dan kalsium. Ya, maka kalau untuk kalsium nih, kalau sekarang nih teman-teman, jadi saya nggak begitu pusing ya dengan kalsium. Sesekali indukan itu saya kasih mineral ya. Terus di dasar kandang saya ini sendiri untuk sumber kalsium juga banyak, mulai dari pecahan telur, pecahan kerang ya, pasir laut dan sebagainya. Itu teman-teman ya, untuk produksi yang lancar dan stabil ya. Lancar dan stabil, atau stabil lancarnya gitu ya. Teman-teman bisa tambahkan ini ya, Absolut Ngawiti. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.